Assalamualaikum Pak Syafruddin, Bu Elok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam, Bu Bu Kanti. Eni. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. Ibu. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu hari ini kita akan melakukan kucing ya, benar? Iya, Iya, Bu, betul, betul, Ibu. Bu. Hari ini Ya, kita akan melakukan coaching. Pak Nah, insya Allah. Syafruddin sebagai coach dan Bu Elok sebagai kucinya ya. Oke. Ya, betul. Oke. Pasal sebagai awal, saya akan melakukan nih beberapa pertanyaan kepada Pak Syafruddin sebagai coach. Nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ke Bapak. Iya, jadi hari ini kucingnya saya akan amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di LMS. Apakah sudah Oh, sesuai gitu. dengan alur Tirta atau belum? Begitu ya Pak Saf ya? Oke. Iya, siap, Bu. Lalu nanti bagaimana Pak Syafruddin sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Elok sebagai kucinya dan juga bagaimana Bu Elok sebagai kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Saf. Oke, Ada yang siap, ditanyakan tidak Bu. Pak Saf? Baik. Saya Cukup kira kayaknya. cukup kayaknya, Ya. Bu. Iya. Nah, jangan lupa Pak Staf, nanti materinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Pak Saf, ya, Iya, Bu. kira-kira kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan kepada kuci? Eh, saya coba mengembangkan ya yang apa? Untuk berusaha mendengarkan kunci secara aktif gitu. Kemudian akan mencoba memberikan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan dari kunci tersebut. Begitu, Oke, Ibu. oke baik Pak Saf. Lalu yang kedua, kompetensi mana sih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik atau ingin diobservasi oleh saya? Rencana saya kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan ya yaitu akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahannya. Seperti Iya, itu, baik Ibu. Pak. Iya, baik Pak. Lalu yang terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana sih yang Bapak inginkan dalam proses kucing kali ini? eh Apa ya? Saya ingin Kuci itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Ya, baik Pak Saf. Mungkin sekian dulu ya Pak ya, praobservasi dari saya. Silakan Bapak lakukan kucingnya dengan Bu Elok. Terima kasih ya Pak ya, Bu Elok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sama-sama, Silakan Ibu. Pak Elok dan dan Pak Saf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Ibu Elok. Waalaikumsalam, Pak Syafruddin. Bagaimana Alhamdulillah. kabarnya ini, Bu? Sehat ya, Bu? Alhamdulillah, Pak Syaf, saya sehat. Bagaimana dengan Bapak di sana? Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah juga, Bu. Ibu, oh iya, waktu itu kayaknya Ibu mencari-cari saya nih. Apa ada yang perlu disampaikan seperti itu, Bu? Iya, betul, Pak. Kemarin itu saya mencari Bapak ya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Mungkin saat ini kebetulan kita bertemu ya, Pak. Kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit, Pak, untuk mengobrol-ngobrol gitu, Pak. Bisa ya, Pak? Pak Bisa, Syafruddin. Bu. Insya Allah, ya, Bu. Ya, Kalau baik. bisa, Bu. Begini, Gimana, Pak, gimana, ada Bu? yang bisa Ya, disampaikan. Ini terkait dengan siswa saya, Pak, di kelas. Kebetulan saya itu sebagai wali kelas. Dan mm-mm. pembelajaran di kelas saya itu dilakukan oleh guru bidang, Pak, yang masing-masing guru tersebut mengajarkan mapelnya masing-masing. Jadi, permasalahan Mm-mm. saya
Itu yang saya amati di kelas, anak-anak saya itu terlihat seperti kurang bersemangat dalam belajar, Pak. Kurang ceria, Oh, kemudian cepat iya, iya, iya. bosan, kemudian Hmm, bosan itu dalam menerima materi seperti itu, Pak. Nah, setelah hmm, saya hmm, hmm, amati, hmm. saya tanyakan juga kepada beberapa anak, mereka menjawab bahwa mereka itu punya rasa bosan gitu dengan penyampaian materi Oh, yang iya. begitu-begitu aja gitu. Itu Oh, materi itu semua disampaikan anak atau secara beberapa anak tuh, Bu? banyak Pak, ada Oh, sebagian gitu banyak. yang menyatakan Hmm, kurang bersemangat lah intinya gitu ya. ya, 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 Jadi ya. materi Terus, ya. disampaikan cara ceramah, kemudian anak-anak juga monoton, diem aja gitu, kurang mengeksplor apa yang dia bisa gitu. Kegiatan belajar mengajarnya kurang menarik dan tidak mudah Hmm, hmm, ditangkap hmm. materinya. Seperti itu, Pak. Karena masing-masing Oh, anak itu kan mereka itu memiliki kebutuhan belajar sendiri-sendiri ya, Pak. Gaya belajarnya juga masing-masing, kemudian lingkungan belajarnya juga berbeda. Sebenarnya kalau hmm. dilakukan sama oleh guru dalam mata pelajaran tertentu yang mengajarkan di kelasnya dengan cara yang sama, itu sepertinya anak-anak juga kurang tertarik seperti itu, Pak, dengan mata pelajaran tersebut. Nah, ini saya Oh, iya. perhatikan guru bidang itu mengisi kelasnya kebanyakan penyampaiannya itu monoton dengan metode Hmm, hmm, ceramah hmm. saja, Pak. Padahal perkembangan teknologi itu kan semakin canggih ya, gitu. Iya, Media betul, Bu. itu semakin mudah diakses, gitu ya. Artinya Hmm, guru itu kurang mengeksplor anak-anak dalam kemampuan mengakses pembelajaran dan membuat metode pembelajarannya itu semakin variatif. Sehingga hmm. anak-anak menjadi lebih semangat dalam belajar serta lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Seperti itu, Pak Oh, Safrudin. iya, 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 iya. Berarti berarti kalau saya garis bawahi ini ya Bu ya, berarti permasalahannya Ibu itu ada di masalah pembelajaran dari teman-teman guru yang kurang mengeksplor ya Bu, kemampuan akan anak yang sesuai dengan kebutuhan belajar, gaya belajar dan lingkungan belajarnya yang bervariatif begitu ya Bu. Betul, Mungkin Pak. hmm, Betul. mungkin juga dengan media ataupun model pembelajarannya yang masih model yang lama-lama saja yang dipakai, yang hanya model ceramah ya. Jadi anak-anak pada bosen dan ngantuk gitu kali ya Bu ya. Iya, betul sekali, Pak Syaf. Gitu. Hmm, Mungkin mungkin begitu kira-kira ya Bu inti dari percakapan hari ini yang bisa Iya, saya garis betul, Pak. bawahi. Inti dari percakapan itu seperti itu. Hmm. Tuh, Pak. Tapi berarti kira-kira apa sih Bu tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, Pak. Saya ingin, jadi tujuan saya menyampaikan permasalahan saya kepada Bapak, ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Khususnya guru-guru itu Hmm. bisa mengeksplor kemampuan anak dengan perhatikan sosok anak sebagai individu yang berbeda, satu dengan yang lainnya. Mhm. Seperti itu, Pak. Oh, oke, oke. Jadinya Ibu harapkan ini nanti akan ada perubahan ya Bu ya. Baik dari Iya, kira-kira perubahan betul. dari apa yang ingin Ibu dapatkan seperti itu ya Bu. Kira-kira gimana Bu? Baiknya Betul. kira-kira seperti apa perubahan yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita Bu? Baik, Pak. Saya ingin adanya perubahan. Ini bentuknya misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media, serta disesuaikan dengan gaya belajar, kemudian kebutuhan belajar dan lingkungan belajar anak ini, Pak. Sehingga pembelajaran itu lebih variatif, lebih atraktif gitu ya. Misalnya saja dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, kemudian mengeksplor kemampuan anak gitu. Yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, gitu. Hmm, 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 Nah, hmm. pembelajaran berdiferensiasi ini kan sekarang ini sedang marak digunakan ya, Pak ya, oleh guru-guru Iya, saat ini betul, betul gitu. Bu. Hmm. Kemudian anak-anak juga dapat dimaksimalkan kinerjanya dengan membuat produk secara berbeda.
hasil Iya, belajar iya. secara berbeda sesuai dengan kecenderungan gaya belajar, kebutuhan belajar, serta lingkungan belajarnya gitu. Sehingga kalau bisa saya misalnya dalam satu kelompok itu bisa dalam beberapa kelompok itu anak-anak bisa menghasilkan produk masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya kelompok A dengan menggunakan slide, kemudian kelompok yang lain ya, kelompok B misalnya ya dengan presentasi, atau kelompok yang C dengan menggunakan maket hasil belajar anak. Nah, itu yang saya Hmm, maksudkan Pak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sepertinya akan lebih baik oke. gitu ya Pak ya, Iya, dengan iya, Bu. pembelajaran yang bervariasi, berdiferensiasi itu daripada hanya mengandalkan metode-metode ceramah yang konvensional Hmm, saja iya, gitu. betul, betul. Tanpa adanya media atau metode apapun, jadi supaya lebih bervariasi seperti itu Pak. Hmm. Itu Pak Oh iya, Bu. Safrudin. Iya, betul, Bu. Berarti dari yang tadi Ibu sampaikan itu ya, Ibu harus menyampaikan pembelajaran dengan metode yang bervariasi, metode atau media itu juga bisa dikatakan adalah sebuah kondisi yang ideal, kira-kira begitu, Bu. Menurut Ibu, kondisi sekolah yang Ibu kaitkan dengan metode, media, model, agar mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolah Ibu. Ya, kira-kira untuk Iya yang Pak. Ibu telah sampaikan tadi itu ya Bu, ada di level berapa ya berkaitan dengan kesiapan sarana, bahan ajar, serta kesiapan gurunya ya, antara kalau kita lihat kalau dibuat antara level 1 sampai dengan 10 ya Bu, kira-kira yang Ibu Ya. rasakan ada di level berapa Bu? Baik, Pak. Kalau menurut saya nih, dari kesiapan sarana, kemudian bahan ajar, kemudian guru-guru yang mengajarkan gitu ya, Pak ya. Kalau menurut saya, sekolah saya itu berada di level 7, Pak. Karena sekolah saya Hmm, itu mengutamakan struktur kelengkapan pendukung pembelajaran. Kebetulan sekolah saya kan hmm, swasta gitu ya, Pak ya. ya ya Kemudian Bu. eh, serta dari sisi gurunya itu alhamdulillah itu rata-rata menguasai IT, meskipun bukan semua ya, belum semuanya gitu. Tapi Hmm, hmm, hmm. hampir kebanyakan guru-guru yang ada di sekolah saya itu menguasai IT dan dapat mengaplikasikannya di dalam pembelajaran. Hanya saja mungkin kurang motivasi dan Hmm. mempersiapkan diri Pak dalam pembelajaran di masing-masing mata pelajarannya. Sehingga perlu ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah saya. Sehingga mungkin bisa ditingkatkan lagi, Pak, sepertinya di level 8 mungkin ya. Ya. Mungkin untuk ke level yang lebih tinggi lagi masih belum sepertinya ya, Pak ya. Karena mungkin ada guru-guru senior yang mungkin lebih kritis, yang mungkin belum bisa mungkin ya. Mungkin belum bisa diajak untuk maju gitu dibanding guru lain yang lebih siap untuk diajak lebih maju. Seperti itu, Bapak Safrudin. Iya ya, memang kendalanya banyak ya kalau itu ya, ketika menghadapi Iya, beberapa guru dan teman-teman sejawat ya. Untuk ini betul, kira-kira Pak. iya kira-kira Bu, usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan-perubahan tersebut, Bu? Baik, Pak. Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan dari kita untuk kita saja gitu, Pak. Mungkin awal-awal. Seperti kelompok belajar, guru gitu kan, kombel gitu ya. Kemudian KKG, ada MGMP, dan bisa di sana itu memaksimalkan peer teaching gitu antar guru gitu. Kemudian Hmm. bisa juga melalui mentoring guru atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Atau yang bisa kita lakukan adalah pelatihan yang dilakukan oleh sekolah berupa workshop seperti itu, Pak. Atau pelatihan Hmm. PMM dari modul kementerian seperti itu, Pak Safrudin. Oke ya. Untuk
Monitoringnya sendiri nanti coba bisa bantu ya untuk merencanakan mentoring ya Bu ya, atau pendampingannya. Baik, Pak. Kira-kira ya selain itu ada tidak strategi dan ya apa dari Ibu yang mungkin pernah Ibu terapkan sehingga memungkinkan perubahan itu bisa dilakukan dengan lancar gitu Bu. Ya, baik, Pak. Jadi begini, eh, apakah bisa ya teman-teman itu di dalam benak saya? Apakah bisa ya Mm-mm. teman-teman itu mau gitu diberikan pendampingan oleh saya sesama guru gitu ya? Apa Hmm. mungkin kalau bukan dengan saya sepertinya bisa perubahan itu dilakukan gitu ya? Jadi saya Harus juga masih dicoba kayaknya Ibu. berpikir-pikir, iya, Ya. kira-kira apa yang tepat seperti itu Pak untuk membuat semacam Hmm. kegiatan eh, atau mungkin membuat semacam kegiatan berupa pelatihan atau workshop yang tujuannya itu untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan Hmm. menggunakan media-media yang bervariatif. Seperti itu, Pak Hmm. Safrudin. Berarti sebetulnya apa namanya Ibu nih sudah punya rencana atau udah punya mimpi ya untuk mengadakan sebuah Iya, pelatihan atau workshop yang nantinya memang akan bisa melakukan perubahan pada sekolah Ibu. Nah, intinya dari kegiatan-kegiatan yang kira-kira Ibu sudah merasa nyaman atau bisa dijalankan itu bisa terrealisasi dengan cepat. Itu yang mana, Bu? Yang dari yang baik, Pak. ketiganya itu, Bu. Dari yang tadi ya, Pak ya. Hmm. Baik, Hmm. sepertinya saya lebih cenderung ke pelatihan atau workshopnya, Pak. Nanti saya coba Hmm. usulkan kepada kepala sekolah untuk diadakan di awal semester 2 ini. Kebetulan kan semester satunya sudah mau berakhir, jadi biasanya ada raker semester 2 itu. Kita akan ada semacam pelatihan atau workshop tambahan untuk memperkaya hasanah apa namanya wacana pembelajaran di semester berikutnya. Jadi mungkin saya akan usulkan ya Pak pada kepala sekolah untuk diadakan workshop di awal semester 2 ini. Ya Hmm. sepertinya sebentar lagi gitu Pak. Hmm. Sekalian penyampaian dari kepala sekolah bahwa itu adalah program yang dicanangkan oleh sekolah sehingga guru-guru lain Hmm. juga menganggap perlu untuk menerapkan metode yang saya sampaikan tadi, Bapak, setelah adanya pelatihan tersebut. Sehingga untuk kemudian akan kita lanjutkan dengan praktek individu atau aplikasi dari workshop yang kita lakukan berupa pendampingan. Seperti itu, Bapak. Oke, berarti pelatihan atau workshop dan pendampingan ya, Bu ya. Iya, Hmm. betul, Pak. Hmm. Ya. Jadi gimana tuh, Bu? Dari ya Lanjutannya, Bu. dari Hmm. kegiatan pelatihan atau workshop tadi nanti sesudahnya dalam praktek individu kita akan lakukan pendampingan seperti itu Pak. Yang nanti saya akan minta Hmm. bantuan juga gitu Pak dengan guru-guru lain yang mungkin sudah ahli gitu ya, yang sudah canggih dalam penggunaan IT-nya atau dengan metode-metode yang bagus dalam pembelajarannya gitu untuk bisa berkolaboratif Pak mendampingi guru-guru lain pada sesi pendampingan setelah workshop. Seperti itu, Bapak. Betul, Bu. Betul. Oke, Bu. Oh, berarti memang memang dengan pelatihan atau workshop itu memang akan menambah apa namanya? Menambah kinerja dari Bapak Ibu guru yang memang tadinya belum tahu jadi tahu dan mendapat penguatan juga sih, Bu, dari kepala sekolah gitu ya. Betul. Berarti Bu Elok ingin Itu, Pak. melakukan pendampingan setelah kegiatan tersebut dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan Iya, kerjanya. Kira-kira betul, kapan ini Pak. Bu? Ibu mau bisa atau Ibu rencanakan untuk pendampingannya? Ya, insya Allah setelah pelatihan tersebut di awal semester 2, Pak. Kemudian setelah pelatihan kita adakan pendampingan dan pendampingan tersebut berkolaborasi dengan teman sejawat Hmm, seperti itu, Pak. Jadi kita usahakan Alhamdulillah. secepatnya, gitu, Pak. Nah, itu sebetulnya sudah bisa kelihatan, Bu. Ibu sudah bisa punya semangat, punya keinginan untuk bisa merubah gitu ya. Jadi dari Ya, percakapan Pak, hari ini betul. kira-kira Bu gambarannya yang Ibu dapatkan itu seperti apa, Bu?
Baik, Pak. Jadi dari percakapan kita kali ini, Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran ya, Pak, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya terutama. Dengan cara adanya kegiatan pelatihan dan pendampingan, serta pelaksanaan program di sekolah. Kemudian dibantu juga dengan teman-teman guru sejawat di sekolah secara kolaboratif yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, dalam IT, dalam metode, dan lain-lain. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Pak, saya sudah mempunyai gambaran nih Pak tentang pembicaraan kita hari ini dan menjadi solusi dari permasalahan saya seperti itu Pak. Alhamdulillah, ya berarti Ibu sudah bisa melihat ya hasil solusinya untuk permasalahan ini seperti apa. Ibu sudah ada gambarannya nih ya Bu ya, bagaimana Ya Pak, menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Alhamdulillah ya Bu ya. ya baik Pak. Eh, Akhirnya saya akan tunggu nih Bu kabar-kabarnya setelah Ibu melakukan pelatihan dan pendampingan. Saya ingin dengar cerita-cerita lagi dari Ibu ya, baik percakapan kita yang Iya apa Pak, baik, tuh. Jadi saya bisa baik Pak. dapatkan tips seperti itu Bu. Kepengen dengar lagi ceritanya setelah Ibu sudah Betul, insya Allah melaksanakan nanti pendampingan Pak. tersebut. Amin. Iya, Jadi kita amin. cukupkan mungkin sampai di sini ya Bu. Semoga Betul rencana-rencana Ibu Pak, iya, elok baik, untuk pelatihan iya, dan baik Pak. pendampingan berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik seperti itu ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya, atas apa namanya Sama Ibu. percakapan kita hari ini. Iya, Ya, oke, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan kembali bisa menghubungi saya kembali dan semoga kita bisa berbincang-bincang atau bertukar pikiran lebih dalam lagi dan di lain kesempatan ya Bu ya. Saya tutup baik ya Pak, Bu perbincangannya kali ini. baik Eh, Pak. ah, ya Bu, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Iya, iya. Alhamdulillah. Pasha, Iya Ibu. halo, ya Pasha tadi Ya. sudah melakukan kucing dengan welok. Bagaimana perasaannya, Ya, ya, dan bagaimana menurut Bapak? Sudah berjalan lancarkah, ya. Pak? Perasaan saya sih senang bisa ber apa namanya bercoaching ria dengan Ibu Elok ya. Saya sudah berusaha bagaimana mengikuti alur sesuai dengan alur kita. Saya coba awal tadi sempat tanyakan tujuannya beliau kita bercoaching itu untuk apa. Kemudian saya coba mengidentifikasi apa-apa permasalahannya dan sudah melihat juga rencana dari aksi yang Bu Elok inginkan dan akhirnya Bu Elok memiliki tanggung jawab untuk melakukannya sendiri. Jadi beliau sudah mempunyai rencananya, kemudian beliau bertanggung jawab untuk melaksanakan. Sehingga Oke. saya pikir dengan alur tersebut bisa menggali coach ya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri Bu. Gitu Bu menurut Iya. saya tadi. Iya, alhamdulillah Pak ya. Saya perhatikan juga tadi, waduh asik banget ngobrolnya sama Bu Elong gitu. Saya jadi pengen ikut Ya, Pak. nimbrung gitu loh Pak. Ya, selama saya mengamati kegiatan Bapak sudah berjalan dengan sangat baik dan juga alurnya sesuai ya Pak ya, alur kita yang Bapak tadi Benar Bu. jabarkan. Lalu bagaimana Bapak menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Elok gitu. Sehingga Mm-mm. Bu Elok juga tadi akhirnya bisa tercerahkan gitu, menemukan solusi dari permasalahannya Iya, gitu. betul, Bu. Iya, terus sesuai dengan prinsip coach ya Pak ya, yang apa namanya, yang pertanyaan terakhir yang sebelum apa namanya, Bapak bisa kompetensinya bisa mengembangkan lagi berdasarkan hasil yang coaching tadi gitu ya Pak ya. Lalu Pak, mmm, untuk selanjutnya nih Pak, kompetensi apa lagi sih yang Bapak mau lebih kembangkan gitu dalam kegiatan coaching selanjutnya? Mungkin nanti kan Bapak penasaran nih hasilnya Bu Elok seperti apa ya Pak ya? Bapak mau apa lagi nih Mm-mm. kira-kira nih? Iya. Sebetulnya kalau saya lihat sih saya masih banyak kekurangan ya. Jadi
saya ingin kompetensi yang saya ingin lakukan itu dengan melakukan dengan cara yang lebih memahami lagi kekurangan dan kelebihan dari proses coaching yang sudah saya jalani. Jadi sehingga nanti saya dapat melakukan coaching bisa lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Iya, baik Pak Syafruddin. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching ya Pak sesuai dengan harapan Bapak ya, yang lebih baik lagi. Ya Pak, mungkin Amin, demikian amin. observasi kita ya Pak ya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Syafruddin, terima kasih Bu Elok. Saya tutup ya Pak Saf dan Bu Elok. Iya. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.